Assalamualaikum sobat YouTube semua. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah mesin cuci top load merek Samsung Diamond Drum dengan keluhan bodinya yang keropos karena penempatannya ada di dalam kamar mandi. Oke, seperti biasa langsung kita bersihkan korosi-korosinya, kotoran-kotorannya, lalu kita cat. Ini posisinya saya balik ya, jadi yang posisi saya tunjuk itu ada pada bagian bawah, bukan bagian atas. Itu karena kita proses pengerjaannya biar lebih enak saja, kita balik. Dan untuk penambalannya yang korosi itu kita memakai evap dari kulkas evap bekas ini ya, terbuat dari aluminium. Terus kita pada bagian yang gelombang-gelombang itu tadi kita palu-palu pakai petik-petiknya, kita palu-palu, kita petik-petik agar terlihat rata. Nah, kalau sudah rata begini, kita buat siku, dibuat siku begitu, lalu kita potong 8 cm, 8 cm atau 10 cm atau 10 cm atau sembarang, terserah dari teman-teman semua enaknya yang mana, pakai yang mana. Dan untuk membuat sikunya lebih siku lagi, kita letakkan pada bagian dinding dan lantai, kita palu-palu, kita petik-petik itu ya, seperti itu. Dan untuk sikunya biar lebih keren, biar lebih rapi lagi, kita pakai obeng minnya agak besar, kita palu-palu juga, kita petik-petik juga, itu untuk membentuk sebuah sikunya biar lebih manis lagi, biar lebih cakep, biar lebih jos. Nah itu ya, terlihat lebih bagus. Seperti itu saja, caranya lebih gampang, lebih mudah ya, daripada kita pakai alat yang lain. Oke, kita pasang dulu yang satu itu sebelah satu, kita pasang, lalu kita baut cun agar untuk biar ini buat ngemal saja, baut cun buat ngemal ya, seperti itu. Itu contohnya. Oke, bisa dilihat, kita paskan patahan bawahnya, kita paskan, lalu setelah kita pas, lalu kita bur untuk penempatan paku ripetnya, agar paku ripetnya itu bisa masuk. Kita bur dulu yang seukuran yang pas, yang kepala ripetnya bisa masuk. Setelah bisa masuk, kita pasang paku ripetnya, baru kita ripet satu per satu. Kalau punya dua ya 2 per 2 sembarang, yang penting begitu caranya. Kita percepat saja videonya agar tidak memakan waktu yang kelamaan. Setelah kita ripet, langkah selanjutnya adalah kita melepaskan baut-baut cunnya, baut-baut yang buat ngemal tadi kita cun, lalu kita bur. Ini kita masukkan juga paku ripetnya agar lebih rapi lagi. Semua memakai ripet, jangan memakai cun-cun. Kalau pakai cun-cun itu terlalu dalam ke dalamnya, masuknya ke dalam terlalu dalam sehingga bisa menyebabkan luka pada tabung dalam. Nah, ini adik Bayu Ajisaka ini pengen bantu tapi nggak kuat ini ya, kita record aja. Waduh aduh, sampai melet ya. Sudah sayang, kita minggir, itu menghalangi. Ya, kalau saya sedang servis itu pasti sering membantu adik Bayu itu. Dan kini sudah terlihat bagus, sebelah sisi sudah oke. Dan sebelah sisinya lagi ini saya ingin mengebur ini, tapi dibantu dulu. Ini dibantu dulu nggak apa-apa ya, ini tidak mungkin. Kalau teman-teman ingin lihat yang kedepannya nggak apa-apa, di skip nggak apa-apa. Ini biasa adik Bayu ini sering bantu terus ini. Kalau bapaknya capek juga sering dipijit-pijit. Biarkan dia ikut merasakan bagaimana ngopeng pakai bur. Oh. sedikit lagi karena ini juga berat burnya. Ya, ditunggu ya, nggak apa-apa kalau tergesa-gesa, teman-teman bisa langsung naik ke depannya. Oke, bagus ini ya. Dia juga sudah tahu, setelah proses itu dia sudah tahu harus memasang
paku ripat, tapi ternyata belum. Belum saya bor. Oke, kita mal dulu, kita pakai titik-titik. Ini mana yang akan dibor ini nanti ya. Ini tadi pojoknya kita pasang lagi, lalu kita bor satu persatu, kita bor. Setelah selesai kita bor, kita pas-paskan dulu pada bagian tepi-tepi antara pertemuan antara aluminium dan besinya, kita paskan dahulu. Kalau kita sudah pas, baru kita masukkan paku ripetnya, lalu kita ripet. Ini jadi kita bor ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 bagian. Kita masukkan paku ripetnya, dibantu juga sama adik Bayu Ajisaka, Muhammad Bayu Ajisaka. Ini sering bantu terus, pekerjaan apapun bantu terus. Itu yang saya takutnya kalau pas saya nggarap TV, yang servis TV itu kan, kalau TV rawan koplet backnya masih menyimpan strom, kita takutnya. Oke, ini yang masukkan paku ripetnya adik Muhammad Bayu Ajisaka. Kalau saya yang memakai tang ripetnya, karena adik Bayu masih belum kuat. Oke, sudah saya ripet, ada 6 tadi, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah rapi, sudah bagus. Lalu untuk pada bagian depannya kita mal juga, kita mal dulu. Dan nanti kalau sudah mal kita potong sesuai dengan panjangnya. Oke, setelah terpotong kita mal lagi, nanti biar bisa pas. Dan untuk pada bagian yang kita potong tiap bagian 8 cm itu kita tambahi sedikit longgar, agak sedikit longgar nanti, karena posisinya agak cekung ke dalam. Kalau nggak dipotong nanti tumpuk-tumpuk. Oke, kita mal lagi di depannya, kita mal terus kita paskan. Pada bagian pinggirnya siku yang kita potong-potong 8 kita potong, kita buang ya, kita buang. Ini untuk bertujuan agar tidak tabrakan nanti antara pojok satu dengan yang satunya, tidak tabrakan. Oke, kita mal juga, mal lagi. Ini posisi mal ada di dalam. Dan untuk membuat lebih bagus, lebih rapi, lebih oke, lebih terlihat mewah gitu ya, walaupun tidak terlalu mewah, walaupun dari barang bekas, biar terlihat bagus. Seperti biasa untuk bagian pojok-pojoknya, siku-sikunya kita pakai obeng men yang besar. Oke, ini sudah bagus dan waktunya kita memasang. Kita meminta izin dulu sama Bayu agar agak minggir sedikit. Ini ya terlihat, pengen bantu lagi ya. Saya senang juga, sangat cinta dengan anak saya. Oke, setelah kita emal terus kita paskan agar tidak terlalu kotak ya, maksudnya kalau yang bagian depan itu agak cekung sedikit. Oke, kita pakai bocun dulu satu, agar nanti kita proses pengeburan kita bisa lebih mudah. Ngantuk. Oke, pada bagian pojok kita mal lagi, jangan sampai tergesa-gesa, kita harus mengepaskannya lebih bagus.
Setelah pas kita pukul-pukul karena ini tidak tegak lurus tapi ini agak cembung sedikit. Kita pukul-pukul lagi biar lebih rata, biar lebih press antara aluminium dan bodinya. Kita bersihkan sisa-sisanya, sisa-sisa dari kita potongan-potongan tadi, karena ini bisa berbahaya, bisa melukai kaki, apalagi kalau anak-anak itu, banyak anak-anak yang telanjang kaki nggak pakai sendal, itu bisa rawan, bisa sangat bahaya kalau sampai terus. Aduh, yang servis kena damprat. Oke, kita persiapkan tutup belakangnya, tutup bawah, bukan tutup belakang tapi tutup bawah, dan kita lihat ada yang semacam pengunci ya, seperti paku menonjol gitu bagian alasnya itu ya. Tadi paku yang menonjol itu bagian pengunci, nanti kita lubang-lubangi sesuai dengan kuncinya, sesuai mata kunci yang ada di alasnya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lubang, kita harus mengebornya kembali. Dan waktunya kita mencoba alasnya itu sudah pas, benar-benar pas apa belum, antara yang baru tadi kita bor-bor dengan penguncinya itu sudah pas apa belum. Kita coba buat yang pada bagian belakang agar nanti tidak goyang-goyang. Selanjutnya kita akan membaliknya. Kita akan membalik untuk mempermudah memasukkan lubang yang tadi kita bor sama pengunci tatakan bawahnya itu. Kita lihat ya, itu semoga saja semuanya sudah pas. Kalau belum pas ya kita harus bor lagi untuk mengepaskan. Oke, kita coba masukkan. Setelah kita masuk, terus kita pukul-pukul pakai palu agar nanti kalau kita bor seperti ini, antara tatakan dan aluminiumnya itu bisa pas ya, karena pakai paku bor yang agak pendek, nggak terlalu panjang ini saya. Kita bor semuanya di sekeliling agar nanti lebih kuat, lebih kokoh. Oke ya, kita sambil menekan, terus kita bawahnya agak ditekan juga, lalu kita bor, kita pas-paskan, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan, biar terlihat masih rapi seperti sedia kala, seperti semula. Sambil kita ketok-ketok agar rapi antara alas bawah dan juga aluminiumnya, itu biar lebih bagus, lebih rapi. Lalu kita sekrup setiap tepi-tepi pada aluminium, kita sekrup ke alasnya, itu ya, terlihat kita full skrup, dari melingkar kita
scrub semua ini biar kuat, biar lebih tahan lama lagi, karena mesin cuci itu kan goyang-goyang. Setelah selesai kita rapikan dempulnya, kita dempul-dempul yang bagian kurang-kurang, yang kurang bagus kita dempul, lalu dalamnya juga kita kasih dempul. Ini bertujuan untuk memperkuat dan mempercantik. Setelah kita dempul, kita amplas, lalu kita cat pakai sembarang cat, yang penting kita cat biar tidak terlihat ini tambalannya. Oke, sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Barangkali ada keluhan bisa ditanyakan di kolom komentar. Matur sembah nuwun, wassalamualaikum. Dan ini adalah adik Muhammad Bayu Haji Saka yang sedang ikut membantu memperbaiki mesin cucinya ini, untuk membantu memperbaiki bodi mesin cuci yang keropos ini. Ya, biarkan dia berkreasi, biarkan dia mengembangkan pola pikirnya, bagaimana caranya, bagaimana. Ya, semoga dapat menjadi anak yang soleh, berguna, bermanfaat ya, amin. Doakan teman-teman semua, sobat semua, amin amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak dari sobat semua juga bagus, soleh ya. Oke, buat tangan. Wah, bilang tiper.